Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi amal spam dan non-spam menggunakan super vector design dan evaluasi menggunakan confusion matrix. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dayan Aisyah dengan NIM 1058841098822. Ah, Latar belakang dari penelitian ini adalah email adalah salah satu media komunikasi yang umum digunakan. Namun banyak juga email yang tidak diinginkan atau spam yang dapat mengganggu. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah sistem yang mampu mendeteksi dan memisahkan email spam dan yang bukan spam atau non-spam secara otomatis. Adapun konsep metode SVM atau algoritma yang digunakan adalah SVM ini sendiri adalah algoritma supervised learning yang bertujuan mencari garis pemisah terbaik atau hyperlink antara dua kelas data dalam hal ini yaitu spam dan non-spam. Algoritma ini bekerja dengan memaksimalkan jarak antara kelas yang disebut dengan margin. Semakin besar margin, semakin baik pula kemampuan generalisasi model terhadap data baru. Dalam penelitian ini digunakan kernel linear karena data dapat dipisahkan secara linear. Kemudian metodologinya. Langkah-langkah yang dilakukannya adalah antara lain ada 5. Yang pertama kita membersihkan data teks menggunakan fungsi clean text. Kemudian kita mengubah teks menjadi vektor angka menggunakan metode TF-IDF. Kemudian membagi data menjadi 80% dan data latih, sedangkan 20% sebagai data uji. Kemudian kita melatih model SVM tersebut pada data latih dan menguji pada data uji. Kemudian kita melakukan evaluasi performa menggunakan confusion matrix sebagai akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Kemudian, hasil dan evaluasi tersebut dapat dilihat bahwasannya akurasi program itu 99%, sedangkan akurasi manual itu adalah 98%. Kemudian dalam bagian presisi itu ada 99%, kemudian recall 93%, serta advance score yaitu 95%. Sehingga evaluasi menggunakan confusion matrix ini menunjukkan bahwa model sangat jarang salah mengklasifikasikan email non-spam sebagai spam dan cukup andal dalam mengenali spam. Oleh karena itu, confusion matrix itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Ada true positif atau TP, true negatif itu TN, dan true false positif itu FP, dan terakhir adalah false negatif atau FN. Sehingga di sini terbagi bahwasannya ada true positif itu 138 ml yang spam, diklasifikasikan sebagai spam. Kemudian ada true negatif 965 ml disebut dengan non-spam, yang benar diklasifikasikan sebagai HAM atau non-spam. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ada positif, false positif, yaitu satu ml non-spam yang salah diklasifikasikan. Kemudian ada false negatif, di mana 11 ml spam yang salah diklasifikasikan sebagai non-spam. Di sini kita bisa melihat bahwasannya untuk perhitungan manualnya seperti ini, di mana untuk sisi akurasi pada model confirmation matrix dihitung menggunakan TP ditambah TN dibagi total dari data. Maka hasilnya adalah 98%. Kemudian untuk bagian presisi, di sini terbagi menjadi dua. Ada HAM sebagai label 0 dan spam sebagai label 1. Di sini rumusnya adalah TN dibagi dengan TN ditambah FN. Kemudian sisi precision 1 untuk spam adalah TP dibagi dengan TP ditambah FP. TP adalah true positif, FP adalah false positif. Maka didapatkan hasil adalah 0,99%. Dan berikut adalah rumus-rumus lain untuk recall F1 dan di sini untuk perhitungan manual dalam macro average dan weighted average. Nah, untuk implementasi kodenya adalah sebagai berikut, di mana pertama melakukan impor pustaka atau library, kemudian membuat atau menyimpan data atau menyiapkan data dengan format CSV, kemudian langsung pada pembersihan data, kemudian data di rubah atau ditransformasi menjadi data vektor, kemudian di sini label encoding melabelkan menjadi ham itu 0 dan spam itu 1. Kemudian dilakukan pembagian data di mana data dibagi menjadi 80 sebagai training set dan 20 sebagai test set, di mana di sini bisa dilihat bahwasannya tesnya adalah 0,2. Kemudian di sini memasukkan model SVM atau melatih model tersebut. Kemudian didapatkan hasil prediksi dari keseluruhan data yang sudah diverifikasi. Maka akurasi yang dihasilkan adalah 0,99%. Kemudian terakhir adalah hasil dari confusion matrix
Maka dapat disimpulkan bahwasannya metode SVM ini sangat cocok diterapkan dalam sistem deteksi spam berbasis teks karena akurat dan efisien. Untuk pengembangan ke depannya, disarankan untuk membandingkan algoritma lain seperti Navi Bayes atau algoritma lain yang cocok untuk data teks seperti konsep atau kasus dari klasifikasi spam dan non-spam ini. Kemudian menggunakan dataset yang lebih besar dan validasi silang untuk hasil yang lebih akurat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.